berjalan melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Pagi Pak Sam. Pak Sam, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, kalau jam saya kurang 2 menit lagi ya. Kalau jam adik-adik kurang berapa menit lagi kira-kira? Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Puji. Oke, berhubung udah jam 9, ibadahnya kita mulai ya. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai ibadah, dimohon untuk teman-teman semua untuk on-cam ya. Ya, tuh Marta minta semuanya on cam yo. Jadi kelihatan ada yang belum mandi. Ada yang belum mandi. Nah, itu ada yang masih ada di kamar tuh. Tuh. Ya. Jangan tersinggung yang masih ada di kamar. Ayo. Tuh kayak Oktia tuh dari hari Rebo, hari sekarang, wah mantap. Selamat pagi Oktia. Makasih Oktia ya. Iya Pak. Iya. Yang lain siapa lagi Marta? Yang belum tuh ya? Ada banyak Anastasia Pak. masih banyak ya. Iya. Oke, jadi kita akan mulai ibadah kita di minggu hari ini, dan sebelum mulai ibadah, kita akan mendengarkan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku
Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, saya undang untuk sama-sama kita berdiri semuanya. Semua bangkit berdiri. Bahwa pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Terkadang faktor egois, perbedaan pendapat dan pemikiran, jalinan persahabatan bisa putus karena terpisah oleh jarak sehingga intensitas untuk berjumpa semakin berkurang. Mungkin pula saat bersahabat kita sering melupakan sahabat kita saat kita mencapai roda atas. Maka karena itu, mari kita renungkan dan diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Bapa di sorga, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik dalam perkataan ataupun perbuatan yang telah menyakiti hati-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang ampuni segala dosa kami dan kesalahan kami, dan Engkau yang membantu kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui segala dosanya di hadapan Allah, terimalah berkat anugerah yang diambil dari Mika 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak berkehan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Dia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tebir-tebir laut. Dipersilahkan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Puji. Tapi sebelumnya, mari kita kembali angkat satu pujian berjudul Seindah Siang di Sinar Kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidup
Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memohon tuntunan dari Roh Kudus, sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan anugerah yang Allah limpahkan kepada kami semuanya, kepada adik-adik remaja yang saat ini beribadah lewat online. Mari lindungi kami, mari Engkau persiapkan kami saat kami akan menerima firman-Mu. Siapkan hati kami dan bahkan pakai lidah mulut hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Allah dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman kita sama-sama ya. Kita akan membuka tema kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 12. Ya, Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 12 saya akan membacakannya sementara adik-adik bisa menyimaknya, yang demikian bunyi firman Tuhan. Temanya tentang Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menuju 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu dan makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, Kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya, sejauh ini berbahagialah bagi kita, ya. Berbahagialah bagi kita, bersukacitalah bagi kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya.
Baik, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang kalau pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali, walaupun lewat online. Kita tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Kesempatan itu akan kita dapat nanti tanggal 21. Menjadi pergumulan, menjadi doa kita, ialah nanti tanggal 21 benar-benar Tuhan persiapkan kita. Ya. Kita akan bisa bertemu satu dengan yang lain, berbicara dari hati ke hati, ya. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini berbicara tentang tadi temanya, tentang bagaimana kelompok kecil, ya. Berbicara tentang kelompok kecil, kita bisa mengenal, kita bisa tahu, kita bisa melihat tatkala kita masih ada di sekolah minggu. Di sekolah minggu kita ada terdiri dari banyak beberapa kelas, ya. Ada kelas kecil, kelas tanggung, ya, kelas besar, ya, kelas besar sampai kelas praremaja, ya. Dari beberapa itu, ya, kemudian dari sekolah minggu sendiri terdiri tadi yang Pak Puji katakan ada beberapa kelas, ya. Dari kelompok-kelompok tadi saya katakan tadi, ya. Dari sekolah minggu kita kembali terus kita bisa naik lagi praremaja hingga remaja, pemuda, ya, dewasa, lansia dan seterusnya sehingga dapat tertata dengan baik dalam satu ibadah, dalam satu persekutuan dengan Tuhan, ya, tertata dengan rapi, ya. Nah, tidak mungkin kan, kita katakan tidak mungkin kalau seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil yang masih TK tiap minggu ikutnya di kelas dewasa, ya, atau kelas remaja, nggak mungkin. Atau sebaliknya, kalau kita ngomong tentang hal yang normal, ya, nggak mungkin untuk yang pemuda-muda setiap minggunya ikut kebaktian di kelas kecil di sekolah minggu, ya. Itu akan menjadi lucu, ya, dan itu tidak akan menjadi tertata dengan baik. Nah, itu yang dikatakan kelompok-kelompok kecil. Nah, hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar seperti tema yang sudah kita baca tadi, ya. Ya, kelompok kecil itu memiliki peran yang berbeda-beda, ya. Ya. Peran itu bisa menjadi tumbuh kuat, jadi tumbuh yang lebih dewasa dan lebih dewasa terus. Saat kita masih ada di sekolah minggu, ya. Saat kita masih ada di sekolah minggu di kelas batita, katakanlah, ya, seorang guru sekolah minggu mengajarkan di sana dengan tata bahasanya, anak-anak sekolah minggu, gimana kabar kalian? Apakah sukacita hari ini? Nah, ayo, siapa yang belum makan? Nah, itu, ya, itu anak sekolah minggu yang kelas kecil. Dan itu tidak mungkin kalau seandainya Pak Puji mau membawakan renungan kepada bagian umum, pada lansia. Lansia, apakah sudah pada makan? Sudah pada istirahat belum? Nggak mungkin. Cara penyampaiannya juga tidak mungkin seperti itu. Nah, kelompok-kelompok itu, ya, akan tumbuh, semakin tumbuh kalau kita senantiasa ikut di dalamnya, terlibat di dalamnya. Tatkala kita dikasih kesempatan saat kita ada di sekolah minggu, ya, dan terus. Tapi kalau kita punya bolong-bolong, ya, kita tidak akan bisa mengalami anugerah yang Tuhan berikan, ya. Seperti tadi kelompok-kelompok kecil tadi, dari kelompok kelas kecil dan seterusnya akan tumbuh iman kita. Tapi kalau kita tidak melakukan seperti tadi katakan, ya, tidak akan menjadi kuat di dalamnya, ya. Nah, dari kelompok-kelompok itu tadi yang Pak Puji katakan, dari kelompok-kelompok yang bisa tumbuh dewasa, tumbuh menjadi imannya kuat, tetapi di lain pihak juga ada kelompok-kelompok kecil yang suka mengganggu. Suka membuat heboh, suka membuat ribet orang lain, ya. Kira-kira contohnya itu apa? Kelompok-kelompok kecil yang suka mengganggu.
suka mengganggu, banyak orang merugikan orang lain dan seterusnya. Kalau kita lihat ya yang dikasih Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan kalau sudah ngumpul ya, kalau sudah ngumpul bibir ini susah ya, susah untuk dikendalikan, suka ngegosip, digosok semakin sip, membicarakan orang lain, menjekan kekurangan orang lain ya, terus ngomongin bla 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 ya, kelemahan dan seterusnya, ngejelek-jelekin orang lain. Nah, itu kelompok-kelompok kecil seperti itu yang suka mengganggu ya, suka mengganggu dan bahkan yang tidak menyenangkan, tidak bisa menjadi berkat di dalamnya. Apakah itu aja? Nah, di remaja juga kita bisa lihat ada banyak ibu-ibu ya, mama-mama kita kalau sudah arisan ya, kita lihat kalau kita sudah arisan ngomongnya itu ngalor ngidul ya. Dari timur, barat, selatan sampai ke utara dan seterusnya ya. Itu tidak habis-habisnya. Nah, kalau ibu-ibu sudah arisan itu ngomongnya kemana-mana, dari pagi pun sampai ke pagi pun nggak akan berhenti-berhentinya dan nggak akan capek-capeknya. Nah, itu kelompok-kelompok yang suka mengganggu, ya, suka membicarakan orang lain, yang itu yang namanya Tuhan tidak berkenan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bacaan di atas, ya, kalau kita melihat mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rangka menyatakan kasih-Nya. Menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Ya. Jadi memiliki misi, memiliki tujuan bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ya. Ya, dia menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak Tuhan. Ayo coba sekarang Pak Puji mau tanya, kira-kira siapa yang tahu ayatnya di mana? Ayatnya mengatakan bagaimana Tuhan itu menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Salah satunya kuncinya deh yang Pak Puji kasih ya. Satu aja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bla 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 bla. Siapa yang tahu di mana ayatnya itu? Yohanes 3 ayat 16, Pak. Wih, siapa itu ya? Itu tadi siapa yang dari sini nggak kelihatan? Oktia ya? Kameranya error, Pak. Ya? Siapa? Tadi dari sini nggak kelihatan. Bagus, ya. Benar itu Yohanes 3 ayat 16. Coba dibacakan. Yang tadi ngomong coba dibacakan deh. Ambil dan bahkan buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya bagaimana coba? Tadi siapa tadi? Ayo, buka Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 16. Atau yang sudah menemukan boleh Pak Puji tolong bantu deh di dalamnya. Ayo. Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya gimana? Ada yang sudah menemukan? Ada enggak? Ayo, Pak. Ya? Gimana Pak Sam? Ya, saya, Pak. Ya ampun. Yang lainnya pada kemana? Alkitabnya apakah nggak bawa Alkitab tuh? Tuh, sudah ditunjukin. Tuh, sudah ditunjukin Yohanes 3 ayat 16. Yohanes itu terdapat di dalam perjanjian lama. Salah, Pak. Perjanjian lama, Pak. Nah, itu sudah luar biasa, itu sudah dikasih loh, luar biasa itu. Judulnya itu apa itu bagaimana ya? Coba Oktia tuh Pak, suruh baca Oktia tuh Pak. Oktia, tolong bacain yang kenceng Oktia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, amin. Terima kasih Oktia ya. Ini misi dan visi bagaimana Tuhan datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan karena kasih-Nya yang luar biasa kepada dunia ini. Ya. Bukan saja kepada orang-orang Kristen, tapi semua. Tuhan itu
sayang, asal mau percaya kepada Dia. Itu kasihnya tujuan datang ke dunia ini. Nah, adik-adik remaja, itulah misi Tuhan melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang biasa. Ya. Jadi istilahnya Tuhan itu tidak mengasihinya kelompok-kelompok. Oh ya, ini orangnya yang baik-baik, saya kasihi deh. Nah, yang lainnya enggak seperti itu. Ya, ini bagaimana Tuhan datang ke dunia ini, ya, mengasihi orang-orang yang dalam satu kelompok tadi, ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama tadi, ya, orang yang mau bertekun, mau setia, mau taat kepada Tuhan, mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan inginkan, ya. Nah, kalau kita bisa melihat yang dikatakan ayatnya yang pertama tadi, ya, dalam Lukas 10 ayat pertama tadi mengatakan di sana demikian, ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ini selain murid Tuhan Yesus ada 12 tuh, ya. Nah, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kenapa 70, ya? Kenapa Tuhan itu memintanya 70? Ya. Memilihnya 70 orang. Ya. Nah, kenapa 70 orang? Bagi orang Israel, ya, yang Pak Puji tahu, bagi orang Israel angka 70 itu adalah angka yang sangat penting, ya. Sangat penting. Dan bagaimana Tuhan meminta dan menunjuk ke 70 itu untuk membuka jalan bagi Tuhan. Membuka jalan bagi Tuhan kalau kita bisa melihat di sana sebelum Tuhan datang di sana, ya. Nah, mereka diutus Tuhan berdua-dua supaya di antara mereka berdua saling menguatkan di saat mereka menghadapi satu tantangan. Saat mereka menghadapi satu cobaan. Jadi kalau saat dia menghadapi kesulitan, dia tidak akan bisa berkata dengan dirinya sendiri. Tapi karena dia bisa berdua, jadi mereka bisa saling menguatkan. Yang lemah bisa dikuatkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu tujuan Tuhan. Kenapa berdua-dua? Demikian juga, ya, jarang kalau kita melihat ibadah dimanapun. Contoh kecil aja lah. Contoh kecil. Tadi pagi jam 7 saat Pak Sam itu khotbah. Apa Pak Sam sendiri? Kalau adik-adik melihat di sana ada liturgosnya kan? Bu Gena itu berdua. Minimal berdua. Ya. Itu yang Tuhan inginkan. Dan bahkan adik-adik remaja, ada ayat yang mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Benar nggak Pak Sam, itu ada ayatnya nggak Pak Sam? Halo Pak Sam. Ya Pak, gimana Pak? Nah, ada nggak ayatnya yang mengatakan demikian? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku hadir, aku ada. Ada nggak itu? Ada Pak, ada. Loh, itu ada. Jadi istilahnya kalau Tuhan meminta kepada orang berdua-dua itu tidak ditinggalin. Di situ Tuhan hadir, Tuhan ada, Roh Kudus ada untuk menunjukkan. Jadi enggak sembarangan terus asal Tuhan itu memerintah mereka berdua. Udah kamu jalan sendiri aja sana. Kalau ada apa kamu udah terserah kamu selesaikan sendiri. Bukan seperti itu. Tuhan tetap menyertai di dalamnya. Nah, mereka diutus berdua-dua. Nah, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum 70 murid yang diutus oleh Tuhan, mereka dibekali dengan arahan. Mereka dibekali dengan arahan-arahan tentang maksud dan tujuan apa yang akan dilakukan mereka. Kalau kita bisa melihat di dalam ayatnya yang kedua. Ya, ayatnya yang kedua di sana dikatakan, katanya, kata Tuhan ya kepada mereka. Mereka itu yang 70 tadi ya. Tuhan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah, sekali lagi, mintalah kepada Tuhan. Tuannya itu T-nya besar ya, yang punya tuan, supaya ia
I-nya itu besar, mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ini yang Tuhan inginkan buat kita, ya. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Ya. Kelompok-kelompok kecil tadi diutus kepada tuannya tadi, ya. Diutus untuk bekerja bagi tuannya. Bekerja dengan tidak sendiri. Mereka diutus berdua-dua dengan maksud saling meneguhkan, saling menguatkan. Sekali lagi yang Pak Puji katakan tadi, ya, saat dia menghadapi satu tantangan yang berat, ya, tantangan yang besar, ya. Ibaratnya di ayatnya yang ketiga, seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saya yakin dan saya percaya, Pak Puji percaya, di antara kita yang ikut ibadah pada pagi hari ini, tidak ada yang tidak memiliki satu masalah. Persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, di negara kita kan orang yang kecil, katakanlah, ya. Kita diutus dengan pribadi ini untuk menjadi berkat bagi yang lain orang. Dikatakan tadi, ya, ibaratnya di ayat yang ketiga, seperti anak domba, ya, seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Serigala yang siap untuk menerkam domba itu, untuk mengunyah domba itu. Tidak mudah, dan bahkan kekuatan kita tidak memiliki apa-apa, kecuali hanya bisa mengandalkan kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah bekerja, luar biasa. Seperti kalau kita mendengar, kita tahu cerita tentang hal Daud. Daud itu orangnya kecil, ya. Daud orangnya kecil, ya. Orang kalau tidak dibandingkan dengan saudara-saudaranya, dia yang saudara-saudaranya gagah perkasa. Kalau zaman sekarang seorang tentara yang perwira, masuk perwira itu dengan tinggi badan yang tinggi, besar kekar, sedangkan Daud itu tidak memiliki apa-apa. Skillnya juga nggak punya apa-apa. Tapi kenapa Tuhan pilih Daud? Karena Daud selalu mengandalkan pada Tuhan. Dalam segala perkara apapun, dia selalu mengandalkan Tuhan. Selalu taat dan setia kepada Tuhan. Makanya Tuhan bekerja, Tuhan pakai Daud. Nah, ini yang Tuhan inginkan kepada kita, ya. Nah, dengan membentuk kelompok kecil itu, Tuhan Yesus mengerti betapa tidak mudah untuk melakukan sebagai seorang utusan untuk bekerja sendiri. Ngerti Tuhan. Tuhan itu tahu masalahmu, masalah kita yang pagi hari ini hadir dalam ibadah. Ya. Ada beberapa cobaan, sekali lagi ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada banyak persoalan yang kita hadapi saat kita dapat menikmati persekutuan pagi ini. Tapi Tuhan berjanji, selagi kita belajar untuk mengutamakan Tuhan, Tuhan pun akan bekerja dalam kehidupan kita. Itu penting buat kita semua. Nah, ada berbagai cobaan dan tantangan yang dihadapi, maka Tuhan pun mengutus mereka berdua-dua. Nah, ada ayat yang mengatakan bagaimana tadi yang Pak Puji katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Jadi kehadiran Tuhan itu akan memberikan kekuatan buat kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak yang selalu berharap pada Dia. Nah, jadi Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan semangat buat kita. Yang menghadirkan, kalau sekarang secara fisik Tuhan Yesus tidak bisa dilihat secara fisik, tapi bagaimana Tuhan itu mengirimkan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, yang memberikan penghiburan, kekuatan buat kita saat kita menghadapi pencobaan-pencobaan. Jadi Tuhanlah, Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Nah, itu kalau kita bisa berharap kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ayatnya yang ketiga di sana dikatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ini arahan yang berikutnya. Arahan
arahan, nasihat yang diberikan oleh murid-murid 70 tadi kepada dari Tuhan kepada mereka. Sekali lagi, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Maksudnya apa ini? Nah, kalau saya nggak membawa bekal, istilahnya, kalau saya mau piknik katakanlah ya, tidak membawa apa-apa, tidak membawa uang, tidak membawa makanan, nggak membawa minuman sekali lagi, dan terusnya, bagaimana saya bisa bertahan gitu ya? Ini maksudnya Tuhan apa ini ya? Nah, ya, dikatakan tadi mereka dilarang membawa pundi-pundi, bekal, dan bahkan kasut. Ya, dengan tujuan apa? Maksudnya Tuhan itu apa? Maksudnya agar mereka selalu bergantung kepada Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan saat mereka menghadapi tantangan. Nah, menaruhkan iman percayanya kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu Tuhanlah yang menyediakan. Ya, segala sesuatu Tuhanlah yang menyediakan. Nah, itu Tuhan mengajarkan kepada ke-70 murid tadi. Ya, selalu berharap kepada Tuhan. Jadi jangan selalu menggantungkan dengan akal pikiran kekuatan mereka. Ya, Tuhan menginginkan apapun ya, kalau kamu saya utus Tuhan, biarlah aku yang bekerja. Jangan menggunakan akal pikiran, tapi taruhkanlah iman percayamu kepadaku, katakan seperti ini di ayatnya aja. Ayatnya yang keempat, ya. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Nah, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, ya. Dikatakan tadi dengan tujuan agar mereka selalu bergantung kepada Tuhan dengan tidak memberi salam kepada siapapun. Ya. Ayatnya dikatakan dengan tidak memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanannya, dengan tujuan agar mereka bisa fokus. Dia selalu berpikiran yang positif kepada Tuhan, mengarahkan pribadinya kepada Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita memberikan salam, tujuannya itu keliru. Dengan menggunakan kekuatannya dia sendiri. Ya. Akhirnya tidak sampai ke tujuannya, akibatnya menjadi terlambat di sana dikatakan ya. Jadi terlambat, mereka tidak bisa menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Nah, di ayat itu mengatakan dengan tidak memberi salam sampai ke tujuan dan mengagukan menjadi terlambat. Tetapi mereka mengucapkan apa di sana? Damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu sekalian, damai sejahtera bagi rumah tanggamu, bagi rumahmu. Dalam arti kalau 70 orang tadi menyampaikan salam damai, diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau, keluargamu, kehidupanmu, sekolahmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini lebih penting, karena Tuhan yang bekerja. Nah, dengan mengucapkan tersebut, Tuhan sanggup memberkati. Tuhan yang sanggup memberkati. Dan ayat yang terakhir mengatakan bahwa doakan mereka yang lemah, terlebih ada yang sakit. Nah, renungan kita pada pagi hari ini mengajarkan buat kita adik-adik. Kita selalu berharap sebagai kelompok-kelompok kecil ya, di antara kehidupan kita, di antara remaja, kita mau meyakini ya, saat ada yang lemah, ada yang sakit, butuh untuk kita doakan. Ini yang dinamakan kelompok-kelompok kecil, bagaimana Tuhan mengutus buat kita semuanya. Semuanya yang hadir dan bahkan yang pagi hari ini ikut di dalam satu persekutuan, ikut di dalam satu ibadah. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak buat kita sekalian ya, dalam kelompok kecil untuk mengupayakan supaya berharap, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Saling mendoakan, saling menguatkan, disitulah Tuhan yang akan bekerja.
bekerja bagi kita semua, bekerja bagi kelompok-kelompok kecil. Selagi kita mau membuka jalan bagi Tuhan dengan saling peduli satu dengan yang lain, ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Baik, Ya, saya adik-adik. mengundang rekan-rekan remaja untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ya. Kita akan berdoa untuk masing-masing keluarga kita yang mungkin ada dalam pergumulan. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk teman-teman kita yang sudah lama nggak ikut, ya mungkin dari pengurus tahu lah bisa mengajan kira-kira yang sudah lama nggak ikut dalam satu ibadah, ayo dijawil, ayo seperti tadi ayatnya firman Tuhan, kita mau peduli kepada mereka karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita belajar untuk mengasihi mereka, untuk menasihati mereka, untuk mengajak mereka kembali untuk ikut dalam satu ibadah. Ya. Itu penting buat kita. Kita akan doakan untuk mereka, ya. Baik melalui keluarga kita, untuk teman-teman kita yang undur, teman-teman kita yang sakit, ya, untuk bangsa dan negara kita, dan bahkan untuk sekolah kita, ya. Itu pokok-pokok doa kita. Dan ada satu satu berita sukacita, ya, yang perlu adik-adik ketahui, untuk adik-adik dengarkan. Kalau hari Minggu kemarin, ya, melalui dukungan doa dari jemaah, dari adik-adik remaja, saat bagaimana pelaksanaan PMK dengan percakapan Pak Samuel, ya, dan puji Tuhan, adik-adik, ya, dari percakapan hari kemarin, hari Sabtu, akhirnya apa yang diperoleh, di situ dinyatakan apakah Pak Samuel layak untuk meneruskan jadi kependetaannya atau tidak. Nah, setelah di perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang cukup berat, ya, tantangan yang cukup berat dialami oleh Pak Samuel. Benar nggak Pak Samuel? Pak Samuel berapa tahun di sini, Pak? Saya 2019 lah, Pak. 2019 ke sini Mei 2019. Mei 2019, Pak Sam. Saya mau tanya sedikit aja. Mungkin bisa dijawab sama Pak Sam lah. Maaf ya Pak Sam, ya. Ya, gimana Pak? Pak Sam, selama dari tahun 2019 itu pernah nggak menghadapi satu tantangan yang ada di GKI Cicurug, Pak Sam? Pastinya pernah dong, Pak. Pernah dong. Ya, jadi nggak mudah, Pak Sam, ya. Pergumulan dari tahun 2019 loh itu cukup banyak, ya. Tapi seperti tadi, ya, Pak Sam luar biasa dalam arti yang saya amati, seperti firman Tuhan tadi, Pak Sam itu membuka jalan bagi Tuhan. Saat Tuhan membuka jalan bagi Pak Sam, makanya Tuhan itu bekerja, Pak. Untuk Pak Sam dipakai Tuhan luar biasa. Ya, nah ini ya, dari hasil itu Tuhan pakai, akhirnya puji Tuhan. Hasilnya Pak Sam
layak untuk meneruskan kependetaannya. Kita bersyukur, tinggal nanti kita akan menikmati syukurannya dari Pak Sam. Ya, nah itu puji Tuhan. Berkat doa dari kita semuanya, doa kesatuan kelompok-kelompok kecil tadi, Tuhan pun jawab. Ini yang Tuhan inginkan buat kita, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, selain doa-doa yang sudah Pak Puji tadi kemukakan, keluarga kita, teman-teman kita yang sudah undur, yang sakit, negara gereja kita, ya, gereja kita itu masih butuh untuk dananya, untuk di area sekolah minggu itu masih butuh dananya. Sekolah kita masih ada lagi nggak kira-kira yang perlu dibantu di dalam doa? Ada nggak? Oke, baik. Kalau nggak ada yang berkomentar, ya kita mau masuk di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mensyukuri lewat kelompok-kelompok kecil Tuhan mengutus bagi kami untuk membuka jalan, menyebarkan berita kesukaan yang datang daripadamu dengan memberi damai sejahtera bagi banyak orang. Tuhan yang sanggup memberkati setiap kami yang Tuhan utus. Ajar kepada kami, Bapak, untuk taat, untuk setia kepadamu, dan satu perkara, selalu mengandalkan kepadamu saat kami menghadapi satu kesulitan. Hadapi tantangan yang berat dalam dunia ini. Baik lewat pribadi kami, lewat rumah tangga kami, lewat sekolah kami, lewat pergaulan kami. Tuhan tolong kami, karena kami sadar, karena kami sebagai manusia yang lemah. Kami butuh Roh Kudus untuk menuntun langkah kehidupan kami. Tuhan mengubah pikiran kami, memperbarui kehidupan kami, untuk kami melakukannya seturut akan kehendak Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Lewat doa syafaat kami pada pagi hari ini, Bapa, bungkus kehidupan kami, hingga setiap perkataan doa kami ini berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, buat keluarga kami masing-masing. Keluarga kami, orang tua kami, kakak dan adik-adik kami, Tuhan tolong kami. Engkau melihat segala pergumulan dari keluarga kami masing-masing yang tidak mampu, hamba-Mu sebutkan satu persatu. Mari Engkau melawati keluarga kami. Engkau memberkati untuk mata pencarian keluarga kami, orang tua kami, Tuhan. Memberkati pergumulan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk mama papa kami, untuk bapak ibu kami, dan untuk keluarga besar kami Tuhan. Bahwa Engkau yang sanggup memberkati, di mana Engkau memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami semuanya. Kami bersyukur pagi hari ini, lewat renungan ini menguatkan dalam kehidupan kami, yang membawa kehidupan kami untuk terus berakar dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Bertumbuh di dalam satu kelompok kecil Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat rekan, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sudah lama sekali Tuhan, yang tidak mengikuti ibadah. Ibadah walaupun lewat online, mari Tuhan, pakai kehidupan kami untuk mengingatkan mereka untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Beribadah, membesarkan, memuji Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Bagi mereka yang saat ini tidak bisa ikut hadir dalam ibadah pada pagi hari ini karena terhalang sakit, mari Tuhan Engkau melawati dia. Dan bahkan jamaah mereka, tidak mampu kami sebutkan siapapun yang sakit, tapi melawati dia Tuhan. Obat-obat yang diminum, Tuhan memberkati. Sembuhkan hingga minggu depan dapat kembali untuk beribadah Tuhan. Kami bersyukur untuk adik-adik remaja yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, memberkati Tuhan. Berkati mereka dalam sekolahnya, berkati dalam pergumulannya, berkati dalam pergaulannya, dalam keluarganya, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tolong anak-anak-Mu, Engkau tolong adik-adik remaja Tuhan. Yang bagi mereka yang saat ini masih memiliki satu pergumulan, doa yang sudah lama
Tuhan, Engkau kuatkan kami. Engkau kuatkan kami supaya kami tetap tumbuh, supaya kami tetap kuat, meskipun kami menghadapi satu pergumulan yang berat, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di tengah-tengah doa kami pada pagi hari ini, kami mau berdoa buat gereja kami, buat dana pembangunan yang saat ini masih belum cukup Tuhan untuk menutup, untuk di ruang pelayanan, area sekolah minggu. Kau tolong Tuhan berikan hikmat, pakai kiranya donatur-donatur untuk Tuhan gerakkan Tuhan Yesus, hingga untuk dapat menyelesaikan pembangunan tersebut Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat bagi kami. Kami hanya bisa berharap bahwa Tuhan yang sanggup menyelesaikan gedung pelayanan tersebut Tuhan. Kami serahkan seutuhnya untuk usaha kami, untuk mencari dana, kami serahkan ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Tuhan yang sanggup membuka tingkap-tingkap berkat bagi kami semuanya. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di tengah-tengah doa syafaat kami, Tuhan, kami bersyukur untuk Bapak Samuel, Tuhan, yang Tuhan panggil untuk menjadi gembala bagi umat-Mu yang ada di GKI Cicurug, Tuhan. Pakai kiranya terus Pak Sam untuk menjadi alat berkat, Tuhan, menggembalakan domba-domba yang ada di GKI Cicurug, Tuhan, memberikan hikmat, kerendahan hati, dan pakai kiranya lidah mulutnya dalam pribadinya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Pak Sam Tuhan yang Tuhan pakai, dan bahkan lewat hari Sabtu kemarin Tuhan menganugerahkan beliau. Tuhan memanggil untuk terus menjadi penerus, untuk menjadi proses kependetaannya. Kami serahkan ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Tuhan melamati dan bahkan Tuhan menjaga kesehatan Pak Samuel. Terima kasih untuk kedua orang tuanya Pak Samuel. Walaupun ada di Jakarta, kami berdoa Tuhan tetap peliharakan kiranya kesehatannya. Terima kasih Bapak di surga untuk mengakhiri doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang terkena bencana. Engkau melawati Tuhan. Engkau tolong saudara-saudara kami yang berkekurangan. Mari Engkau memberkati. Engkau cukupkan di dalamnya Tuhan. Segala pergumulan, permasalahan yang ada di dalamnya, dalam bangsa dan negara kami, dalam pemerintahan bangsa negara kami ini, kami menyerahkan untuk dari pusat sampai ke pelosok-pelosok Tuhan memberkati di dalamnya. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan yang menjadi Juru Selamat kami yang hidup. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkan hukum-hukum-Mu kepadaku. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman yang mau mengisi amplop persembahan terlebih dahulu. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu persembahan. Persembahanmu dalam rumahku.
Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan, sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan kami pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja kami dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Serta Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua persilahkan duduk. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan kembali angkat satu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Baik, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, saya mengundang sekali lagi kita berdiri. Ya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Maka terimalah Tuhan. Maka terimalah berkat yang dari Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, saya kembalikan kepada pengurus. Marta dipersilakan. Shalom, selamat pagi Korem. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, metode pengkumpulan persembahan sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah, Majelis Jemaat GKI Curug menghimbau kepada anggota jemaat dan transkening
nomor 1290756-924 atas nama Brata Wiwari atau Krisdiana Ginanti. 2. Bisa juga dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. 3. Atau langsung dikirimkan ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja, amplop dan memakai amplop biasa dan dilem. Mengingatkan untuk ibadah kopdar yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. 3. Jangan lupa teman-teman Quorum untuk mengingatkan teman-teman yang mundur. Untuk minggu depan yang jadi WL-nya Angelic, wartanya Yepta, pelayanan firman-nya Penatua Kristiani, temanya Gereja dalam Gereja, bacaan Efesus 4 ayat 1-16. Makasih. Dipersilakan kepada Pak Sam atau pengurus lain ada informasi tambahan. Oke. Apakah ada? Oke, jangan lupa absen teman-teman semua. Absen sudah di ini tanggal 21 juga jangan lupa ada ibadah onsite untuk remaja gitu ya. Dan itu aja kayaknya. Belum ada rencana syukuran ya Pak Sam? Untuk yang absen jangan lupa itu ada absen khusus gitu ya. Absennya baru ada sudah vaksin atau belum itu juga tolong diisi begitu untuk pendataan di minggu depan. Terus itu Pak Sam? Syukuran belum ada agenda Pak. Ya, program ini Pak Sam. Program syukurannya Pak Sam. Program syukurannya belum ada agenda Pak. Masih mengawang-awang. Itu aja mungkin. Nggak ada lagi tambahan sepertinya rekan-rekan. Yang katekisasi jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Iya, atau mungkin ini dari dari pengurus yang lain ada nambahin ketua remaja dan seterusnya yang lainnya ada nggak? Mungkin tetap dipantau loh ya untuk adik-adik remaja yang sudah lama undur seperti tadi saya bilang, jangan didiemin, tapi tetap dijawab di WA kayak minimal. Ya, ayo kemana aja nggak pesan datang, bla 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 gitu, ya. Nih, ya, sekarang yang hadir berapa Pak. ini? Jadi rekan-rekan tolong 31 Pak. 31 lah ya, 31. Itu sebenarnya masih banyak loh yang nggak datang loh ya. Yang sudah lama nggak datang. Ya, tetap setia untuk itu yang katekisasi, jangan males-malesan. Tugas yang diberikan sama Pak Sam kerjain. Ya, kerjain. Tujuh. Nah, ini untuk katekisasi. Lanjutkan Pak Puji. Untuk katekisasi ini disarankan, dianjurkan sama Pak Sam untuk kedepannya itu bisa onsite, jangan online. Bener nggak Pak Sam? Khususnya yang katekisasi ada yang onsite Pak. Ya, mana obeng? Nah, jadi khususnya yang sudah divaksin, ya, itu dihimbau kalau yang sudah divaksin itu onsite itu. Jadi bisa bertatap muka langsung, jadi bisa ngomong langsung. Kalau ada masalah, mungkin ada kesulitan bisa ngomong langsung, ya. Itu aja mungkin kalau oh iya Pak Puji kendalanya sekarang itu kalau sore hujan deres, ya udah nggak memaksakan diri, bisa online gitu. Itu aja dari saya. Mungkin ada dari pengurus yang lain ada nggak tambahan? Maria ada nggak Maria? Ada Pak. Ya silakan. Nah, dari saya nggak ada Pak, cukup. Cukup ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Makasih Pak.